Bapak Ibu sekalian. Bukan megahnya, tapi karena kebutuhan jamaah untuk ibadah. Maka dinamakan innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Kenapa namanya DKM, Dewan Kemakmuran? Karena itu bahasa Quran. Innama ya'mur, ya'muru meramaikan. Kenapa memang harus diramaikan? Kenapa harus dimakmurkan? Kenapa harus ada sekali-sekali lomba tahfidz Quran? Kenapa harus ada TPA untuk anak kecil? Kenapa harus ada tablik akbar? Kenapa kemudian harus ada kajian ibu-ibu, majelis taklim? Karena memang masjid gunanya untuk dimakmurkan. Jadi salah sebenarnya. Saya tidak setuju masjid itu subhanallah dikunci, Pak. Iya. Kadang-kadang ada musafir kasihan. Apalagi ini Nurul Afia, siapa ketuanya sekarang, Pak? Tidak boleh dikunci. Ada orang yang mau operasi istrinya, mau tahajud malamnya. Pas dia cari masjid, masjidnya dikunci. Ini penting ini Bapak Ibu sekalian. Khusus apalagi rumah sakit. Ini masjid Allah untuk semua hamba Allah. Bahkan mereka ini yang di rumah sakit, Pak, sebenarnya kitalah yang Masya Allah dengan fasilitas semewah ini kita akan dapat pahalanya. Karena mereka beribadah pada Allah, beribadahnya berbeda dengan orang lain, Pak. Ada orang beribadah karena kebutuhan, ada orang beribadah karena hajat, ada orang beribadah karena keadaan. Dan keadaan beribadah ketika keadaan mendesak, itulah ibadah yang paling Masya Allah ditunggu oleh Allah. Contoh, Yunus di perut ikan berdoa, Yusuf di penjara berdoa. Apakah sama doanya Nabi Yunus ketika di perut ikan dan dengan ketika dia di luar perut ikan? Beda. Apakah sama doanya Yusuf ketika di penjara, ketika di sumur dengan di luar itu? Apakah sama doanya Ibrahim ketika mau dibakar dengan sebelum dibakar? Beda. Maka kata para ulama, keadaan-keadaan orang tersebut kita harus fasilitasi. Orang mau operasi ibunya, orang mau operasi bapaknya, dia cari masjid. Apa yang dia mau lakukan? Dia mau minta sama Allah. Pas dia ke masjid, dia ketok-ketok, tertutup masjid, tidak jadi dia sholat. Padahal sebenarnya kitalah yang berhak memfasilitasi dia untuk sholat, Bapak Ibu sekalian. Nah inilah Masya Allah, saya bahagia nih Pak. 2 masjid rumah sakit saya ceramah ini. Di sini sama Prof, kemarin sama di rumah sakit Unhas juga peresmian. Baru-baru saya resmikan juga sama Prof JJ. Nama masjidnya Asy-Syifa di masjid rumah sakit Unhas di sini. Ini sekarang di sini. Maka saya selalu berbahagia Pak. Sampai secara jujur Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, setiap kali ada peresmian masjid saya selalu geser jadwal. Demi Allah, kalau ada jadwal saya telepon orang yang punya jadwal. Pak, bisa nggak kita baku atur? Misalnya ini kalau grup saya atur begitu, bisa nggak? Nanti saya menjelang buka baru ke sana. Saya izin merapat di Wahidin, apalagi kan dia di Dayak Ji. Jadi saya 1 kali jalan. Saya bilang izin Pak, saya mau dapat pahala peresmian masjidnya. Iya. Tadi saya buru-buru sekali Prof. Ini karena demo tadi kena macet. Mestinya saya sudah jam 4 di sini. Demo Pak di depan DPR. Subhanallah. Baru saya tadi dari gedung keuangan. Jadi saya putar masuk tol, keluar tol, masuk lagi. Jadi saya sampai di bandara ini masuk. Subhanallah. Ya untuk dapatkan pahala ini. Ingat Bapak Ibu sekalian, semua yang berkaitan dengan masjid, semuanya Pak, mau yang ceramah, mau yang direktur, mau yang direktur rumah sakit, mau yang ketua masjid, pembangunan lama, pembangunan baru, semua yang berkaitan, pengurus masjid, tukang sapunya, tukang pelnya, semua berkaitan dengan rumah Allah, Allah muliakan di akhirat. Allah berikan satu rumah di surga. Bahkan kata Nabi SAW, walaupun engkau berkontribusi hanya dengan sebutir pasir, engkau sama dengan membangun rumah di surga Allah. Lebih bahagia lagi saya Prof tadi ketika dengar laporan bahwa ini swadaya. Allahu Akbar. Iya. Berbahagialah semua orang yang ada uangnya untuk pembangunan masjid. Karena ini masih pembangunan pertama Pak. Sama siapa saya store uang saya ini Pak Tabe. Saya juga mau. Iya. Nanti saya kontak dengan Dr. Husaini, insyaallah. Saya juga mau Dok. Iya. Jadi nanti saya juga ikut mohon rekeningnya jadi. Ini kan masih ada, berarti tahap kedua masih ada toh? Nah, berarti masih ada kesempatan insyaallah. Iya. Harus begitu Prof. Bagi-bagi juga rekeningnya kalau kita untuk masjid Kodong. Kita juga mau. Iya, semua kita mau karena kita tahu akhirat Pak. Kita tahu mati. Banyak nih teman kita wafat, banyak nih saudara kita wafat, banyak orang tua kita sudah wafat. Kita tahu bahwa tidak ada yang dibawa dalam kehidupan kalau kita mati kecuali amal soleh. Ingat kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min thalath." Kalau anak cucu Adam itu wafat, terputus semua amalannya kecuali 3. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, masjid, anak yatim, tahfiz Quran, semuanya sedekah jariyah. Au
au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Beruntunglah kalau Anda sedekah jariahnya ke masjid, lalu Anda juga dosen, lalu Anda juga direktur di sebuah rumah sakit, Anda juga bisa bagi ilmu. Ini dua sudah amal jariah yang kalau kita meninggal masih ada orang sholat di masjid ini, pahalanya masih ke kita. Yang kalau dia masih amalkan ilmu kita, pahalanya masih ke kita. Saya S3 jurusan hadis. Kalau saya berhenti ceramah, maka saya yang rugi. Prof Syafril kalau misalnya berhenti mengajar, rugi. Dr. Hussein kalau berhenti mengajar, rugi. Karena kita yang butuh ilmu disebarkan. Semakin kita ajarkan, semakin banyak amal jariah di akhirat. Itulah kemudian kata Nabi SAW, kalau anak cucu Adam meninggal, terputus semua amalannya kecuali 3: sedekah jariah, ilmu bermanfaat, awaladin salih yada'ulah, atau anak saleh yang mendoakan. Nah, permasalahan begini Bapak Ibu sekalian, mana lebih panjang, umur waktu hidup atau menunggu setelah hidup? Permasalahannya yang lebih lama menunggu setelah hidup. Rasulullah meninggal 63 tahun hidupnya. Berapa lama sekarang Rasulullah sudah menunggu di kuburan? 1400 tahun lebih. Coba bayangkan, Musa alaihissalam sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Berapa lama dia menunggu? Sudah bahkan puluhan ribu tahun yang lalu. Nabi Adam juga sama. Semuanya Bapak Ibu sekalian, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kata Nabi SAW, kalian itu seperti Adam, dan Adam itu dari tanah, kembali ke tanah. Maka kalian juga seperti Nabi Adam, akan kembali ke tanah. Kullukum min Adam wa Adam min turab, kata Nabi SAW. Maka siapkan diri untuk masuk ke tanah. Apa amalannya Ustaz? 3 amalan tadi. Banyak sedekah jariah, makin banyak masjid diurus, iya, makin bagus. Makanya Pak JK itu luar biasa, sudah pensiun dari Wapres tapi masih mau jadi ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia. Itu kan strateginya beliau supaya bisa ngurus masjid. Itu luar biasa Pak, mau urus masjid di usia tua padahal sudah jadi Wapres. Itu saya katakan, saya pernah ketemu Komjen Saf Pak Syafruddin, mantan ajudannya beliau yang pernah jadi Menpan, pernah jadi Wakapolri. Saya ketemu beliau, dan saya bahkan jenguk ibunya beliau ketika sakit di perumahan dosen di Unhas rumahnya. Itu subhanallah, jadi ketua DMI. Bayangkan, ini di usia seperti itu, mantan Wapres. Apalagi dia cari Pak JK Pak, perusahaannya ada, tapi amal jariah. Nah, itulah semua jadi motivasi kita juga semua Bapak Ibu sekalian. Kita ini subhanallah, amal sholat kita, ibadah puasa kita belum tentu diterima Allah Bapak Ibu sekalian. Maka amal-amal yang sifatnya amal jariah yang tidak terputus-putus ini mari kita cari. Karena kalau kita meninggal Pak, kita akan terputus ibadah. Tidak mungkin meki sholat, tidak mungkin lagi kita sedekah. Maka selama hidup perbanyak amal jariah, bentuknya sedekah, bentuknya berbagi ilmu, dan bentuknya juga bisa menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh, awaladin saleh yad'ulah. Terakhir Bapak Ibu sekalian, ada pesan buat DKM kita dan juga untuk panitia-panitia masjid juga insyaallah, dan kita semua sebagai orang-orang yang Allah tempatkan di rumah sakit Wahidin ini. Bapak Ibu sekalian, ada 5 amalan Nabi SAW yang Nabi SAW mulia karena itu. 1, Quran. Maka saya pesankan Bapak Ibu sekalian, bahkan malam ini tuh malam ke-21 Lailatul Qadar. Semua yang dekat dengan Quran Pak mulia. Ini 1 mulia. Maka saya berharap di masjid ini Pak diadakan namanya pembelajaran mengaji. Kalau kita susah guru mengaji, kontak saya Pak, saya bisa hadirkan guru ngaji. Anggarkan dari masjid ini berapa, mungkin kita gajikan dia seminggu 3 kali, seminggu 5 kali. Buat anggaran khusus untuk ngaji di masjid ini. Karena tidak ada gunanya masjid kalau nggak dipakai mengaji Bapak Ibu sekalian. Harus mengaji, menjadi tempat pembelajaran Quran. Masjid dengan Quran itu 2 hal yang tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu sekalian. Maka penting Pak meramaikan masjid dengan mengadakan guru mengaji. Syukur-syukur Pak, nanti ada pasien-pasien yang lagi rawat ibunya, dia bisa ikut mengaji. Bahasa sederhananya liqa lah, tarbiyah lah, apalah istilahnya, yang penting pembelajaran mengaji. Kita buat 2, segmen anak-anak dan segmen orang dewasa. Kalau perempuan ustazah, kalau laki-laki ustaz. Anggarkan Bapak Ibu sekalian. Masjid itu rata-rata mohon maaf tidak mau menganggarkan begitu. Habis uangnya untuk perbaikan, tapi lupa bagaimana menghabiskan dana masjid untuk ilmu. Ilmu Quran Pak, bayangkan anak kecil-kecil di sini dekat-dekat sekitar kompleks kasih gratis mengaji di sini. Nanti uang masjid Jumat saja bisa menutupi itu.
Jadi jangan ditabung uang masjid itu Pak, dihabiskan untuk kebaikan. Karena bukan hanya fisik yang jadi amal soleh, orang yang ibadah yang jadi amal soleh. Ini jadi masukan ini Bapak Ibu sekalian. Di Jogokarian Pak, saya pernah ke masjidnya Ustadz Salim Afila di Jogja. Itu setiap akhir bulan harus nol saldo, harus nol. Guru ngaji, TPA, anak yatim, pokoknya banyak program. Makin banyak program makin baik Pak. Jadi jangan, kita ini bukan bank untuk simpan uang, bukan. Kita ini masjid untuk memberdayakan umat. Zaman dahulu Nabi SAW menjadikan masjid untuk memberdayakan umat. Maka Quran. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini masjid harus menjadi fasilitas ibadah yang nyaman. Contoh misalkan sekarang dengan gedung yang seperti ini, sound system bagus, tempat wudhu bagus, karpet bagus. Itu yang harus dipikirkan sekarang. Quran Pak, mungkin saya lihat banyak yang rusak-rusak. Perlu kita pengadaan Quran supaya semakin baik. Quran juga dibagi-bagi. Ada Quran yang terjemahan, karena ada kodong orang-orang Bugis dulu tidak bisa baca Quran Pak, jadi Latinnya dia baca. Itu penting kita cari semua fasilitas. Jadi dengan masjid ini yang dimuliakan 5. Nabi SAW terkenal dengan 5. Qurannya, mengkhidmat orang dengan fasilitas, mengkhidmat orang dengan apa yang kita bisa berikan. Yang ketiga ini juga penting, Masya Allah. Dalam keadaan masjid itu apanya? Ibadah, menjadi sarana ibadah yang subhanallah menjadi fasilitas. Malam ini ada Lailatul Qadar Pak. Kalau tidak sempat ke malam ini tidak apa-apalah, malam 2-3 nanti kita cari imam. Iya, penting dok, banyak imam bisa saya utus. Kalau memang kita butuh apa-apa, bilang sama saya. Saya kan dosen di Stiba, banyak anggota saya hafid Quran, saya bisa utus. Malam ini berangkat. Jadi orang-orang yang mau dapat Lailatul Qadar tinggal i'tikaf di masjid ini. Selain disiapkan fasilitas dalam bentuk sound system, dalam bentuk karpet, kita perlu punya imam yang bagus bacanya. Enak Pak kalau Allahu Akbar, imam tak mengaji Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Itu Masya Allah. Yang di belakang biar berapa juz dibaca, nikmat Pak. Tapi kalau yang ngaji nggak bagus bacaannya, ya Allah, kasihan. Maka penting fasilitas dalam bentuk imam yang baik, orang yang bisa mengaji dengan baik Bapak Ibu sekalian, menjadi fasilitas ibadah. Kemudian yang keempat Bapak Ibu sekalian, ini juga Masya Allah dalam hal masjid. Masjid itu harus menjadi kebangkitan ekonomi. Ini penting. Penting Pak, punya UMKM kecil-kecil Pak. Ini juga masukan. Jadi mungkin masjid bisa di luar masjid, di halamannya itu berdayakan penjual-penjual kecil Pak. Mungkin jual air minum, jual kopi, jual apa. Itu juga subhanallah di zaman Nabi SAW orang-orang berdagang di sekitar Nabawi. Kalau sampai hari ini Anda ke Masjid Nabawi Pak, pekarangan Masjid Nabawi itu apa? Hotel-hotel yang isinya penjual semua. Betul tidak? Hotel semua Pak. Masjidil Haram, kalau kita tinggal di Zamzam Tower, itu lantai 1 mall semua. Kenapa? Karena Rasulullah ingin masjid itu jadi daya tarik ekonomi. Kalau ada pembelanjaan Pak, ada orang belanja, kalau azan di mana dia sholat? Ke masjid. Itu jadi daya tarik Pak. Coba ke Mekah Madinah, sekeliling Mekah Madinah, hotel semua lantai 1-nya pasti mall. Kalau bukan mall, toko. Coba Meki cek, yang sudah umroh pasti tahu. Kenapa dibuat begitu oleh Raja Saudi? Karena itu udah peninggalan dari zaman Nabi. Nabi membolehkan orang berjualan di sekitar masjid, tidak boleh dalam masjid. Makanya ada hadis dilarang kemudian untuk berjualan di dalam masjid. Tapi sekitar masjid justru bagus, karena itu memberdayakan ekonomi Bapak Ibu sekalian. Bahkan kalau perlu masjid yang punya unit usaha. Jogokarian tuh ada martnya, ada kafenya, Masya Allah Pak. Itu boleh dijadikan percontohan, itu luar biasa. Nah saya selalu sampaikan masjid, kalau bisa kita punya unit usaha lebih hebat lagi. Uang masjid dikelola, dicari stafnya, minimart. Di Jakarta itu banyak masjid-masjid di Jakarta, banyak sekali Pak. Masjid Pondok Indah Mall, Masjid Raya Bintaro, Masjid Raya Bintaro Jaya di Bintaro, itu ada kafenya, itu semua yang kelola masjid. Boleh itu Pak diikuti. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang menutup juga kajian kita pada kesempatan hari ini, yang terpenting juga dalam masjid itu adalah bahwa ketransparanannya, keterbukaannya, laporan dibaca tiap Jumat, keuangan dibaca. Habis beli, mohon maaf Pak, jangankan beli sound system, jangankan yang miliaran seperti ini Pak. Di zaman Nabi SAW, pengadaan satu al pun, apapun itu pengadaannya, disampaikan oleh Nabi SAW. Kita juga demikian. Kipas angin yang mungkin cuma 300.000 tetap disaporkan bahwa kita baru beli kipas harga 300.000, baru uang pengeluaran rutin untuk khotib 500.000. Iya. Kalau di sini Pak, iya, saya saran untuk khotib, iya, ya Prof ya,
kasih bagus-bagus sedikit Prof. Iya. Karena kan kita di bawah Kementerian Kesehatan. Iya. Jangan Pak ada nanti dai, wih 3 lantai masjidnya 300.000 ji amplopnya. Jangan Pak. Sebaiknya Masya Allah Pak ya, dimuliakan Ustadz ya. Kalau standar di Makassar mungkin 500 sudah menengah lah Pak. 0,5 juta itu sudah menengah. Kalau masjid kita bisa kasih 700 bagus. Karena ingat Pak, tidak semua ustadz dekat rumahnya. Kadang-kadang ada ustadz Pak, mohon maaf, dia dari Cendrawasih ke sini. Kemudian Masya Allah lihat lantai 3 masjid, lihat masjid 3 lantai. Dalam hatinya Alhamdulillah ada pembeli pampersnya anakku. Pas dia buka kasihan cuma 200.000 padahal 3 lantai masjidnya. Ya, itu perlu di ini Ustaz ya. Bapak Ibu sekalian, ini bagian dari masukan kepada setiap pengurus masjid yang saya sampaikan, yang saya resmikan. Tolong Ustadz itu dimuliakan karena Ustadz ini menyampaikan ilmu dan seterusnya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nanti Dr. Hussein tolong rekeningnya ya, Dok. Rekening, jangan lupa rekening masjid nah. Saya tutup dengan doa Pak, mumpung hujan kita puasa, dan saya mohon izin sekali. Mau sekali Kak buka puasa, tapi subhanallah saya ditunggu juga di Kala ini di Dayak Pak. Saya doa ya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik li hadzal masjid, Masjid Nurul Afiyah. Allahumma ja'al hadzal masjid mubarakan. Allahumma ya Allah barik liman tabarra'a li hadzal masjid ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik li hadzal masjid walil muhsinina fi hadzal masjid ya rabbal alamin innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka lailatal qadar imanan wa ihtisaba. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.